Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ayat ini menunjukkan tiga hal sekaligus. Yang pertama, banyak kerusakan akibat kelakuan kita di muka bumi ini. Dan Allah mengizinkan kerusakan itu terjadi meskipun hanya sebagian, demi agar manusia sadar kembali ke jalan yang benar. Merevisi kelakuan-kelakuannya yang negatif. Baik, kita lanjutkan ya. Karena malam ini kita akhiri dengan tanya jawab nanti. Dalam pembahasan tentang krisis-krisis ekologi, secara umum tertuduhnya adalah manusia. Ya sederhana sih, karena manusia adalah makhluk yang sadar dan makhluk yang diberi kebebasan oleh Allah. Jadi manusialah yang ingin baik bisa, ingin buruk bisa, ingin patuh bisa, ingin ingkar bisa. Itu manusia. Dan manusia yang oleh Allah diberi amanat menjadi khalifah di muka bumi. Maka banyak kerusakan memang biang keladinya manusia. Manusialah masalahnya. Ini kan sebenarnya para malaikat sudah meramalkan itu. Malaikat waktu kita oleh Allah dijadikan khalifah, para malaikat protes. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, kok engkau jadikan khalifah? Padahal mereka ini nanti mesti merusak dan akan mengalirkan darah, saling berbunuhan di antara mereka. Mungkin malaikat sudah membaca profilnya kayak gitu, mesti sudah ngerti tipe kita. Meskipun Allah karena sangat cinta dengan kita, terus Allah menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamu. Aku tahu yang engkau tidak tahu. Ini bagi saya jawaban jawaban cinta. Sama kayak kita kalau pasangan kita atau pacar kita dikritik ke orang, pacarmu itu begini, terus kita kan tidak terima. Aku lebih ngerti pasanganku. Allah juga begitu. Ini a'lam, aku lebih tahu kok. Itu jawaban cinta. Ini menunjukkan Allah memang sangat cinta dengan kita. Sebagaimana kalau kita ada keluarga kita, siapa yang kita cintai dikritik orang, kan kita tidak terima. Terus kita bilang, aku lebih tahu, kalian ngerti apa. Baik, apa sih kelakuan manusia yang sering jadi biang keladi problem ekologis ini? Yang pertama, yang biasanya ditunjuk adalah kita sering sombong di hadapan alam, kita merasa lebih tinggi, kita punya mindset subjek-objek. Sayalah subjek, alam itu objek. Kalau saya sedang berhadapan dengan pohon, saya melihat saya orang yang melihat, pohon itu objek yang saya lihat. Alam itu bagi kita objek saja. Ini kemudian muncul logika superior inferior. Saya lebih superior dibandingkan alam. Saya lebih tinggi levelnya. Nah ini mindset, ini nanti yang jadi biang keladi perlakuan kita, sewenang-wenang kita terhadap alam. Maka kita buang sampah ke sungai, santai saja. Kita merusak santai saja. Kadang-kadang kelakuan kita tidak masuk akal, tidak bertanggung jawab, kita merasa santai. Wong cuma objek saja kok. Siapa dulu yang kalau waktu kecil sukanya, saya dulu tidak tahu juga, waktu kecil kalau ada semut lewat, itu gatel ingin bunuhi semua, itu seruit gitu.
Sering gitu ya. Saya dulu kecil gitu. Kalau ada semut baris-baris di tembok itu ngambil sandal itu terus terus sampai mati semua. Atau semutnya kita kerjain, diputer-puter dia lari ke sana kita buntu gitu lagi. Iya, tidak apa-apa sih guyon dengan semut. Tapi ya, ayolah. Mereka juga subjek. Saya ada teman itu yang tangannya gatel. Kalau jalan misalnya pinggir jalan terus ada tanaman apa, daun apa, iseng saja tangannya tiba-tiba nyabut daunnya satu dek, nanti dia buang. Kapan lagi dicabut, tidak ada gunanya. Kalian mungkin ingat ya ceritanya Sunan Bonang dengan Sunan Kalijogo. Waktu Kanjeng Sunan Kalijogo ini masih belum jadi sunan, masih muda. Jadi Kalijogo muda itu kan berandal sebenarnya. Masih berandalan. Makanya saya beberapa kali lihat kalimat Kalijaga muda itu rada berandalan. Oke. Nah, jangan dilaporkan loh saya. Jadi Raden Said namanya masih muda itu ya. Jadi ketika beliau sedang masih berandalan melihat Sunan Bonang sedang pegang tongkat yang ada emasnya. Karena tertarik dengan emas itu, minta izin, tidak diizinkan, terus tongkatnya direbut, tongkatnya Sunan Bonang. Sunan Bonang jatuh. Karena jatuh beliau tidak sadar pegangan rumput sampai ada rumput yang tercabut. Terus menangis Sunan Bonang ini. Ditanya oleh Sunan Kalijogo, wahai Kanjeng Sunan, kenapa sampai menangis? Saya tidak ngambil emasnya, saya cuma ingin lihat kok. Kata Sunan Bonang, saya tidak menangisi tongkatku yang ada emasnya. Saya menangisi rumput ini loh. Rumput ini saya cabut. Tanpa alasan apapun tidak ada gunanya. Saya melanggar haknya untuk hidup tanpa ada kepentingan apapun. Dan beliau menyesalnya di situ. Jadi makanya bukan berarti tidak boleh nyabut rumput. Ini jangan dijadikan alasan kalian males bersih-bersih nyabut rumput di belakang. Nah, iya, nanti alasan kasihan Pak makhluk hidup tidak begitu. Iya, kalian khalifah yang mengendalikan keseimbangan ekosistemmu. Oke. Tidak apa-apa ada iklannya. Oh, itu golongannya yang dijaga muda itu. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama ya mindset subjek objek. Yang kedua, banyak di antara kita yang orientasinya adalah pleasure. Hidup ini nyari senengnya saja. Tidak mau susah. Nah ini masalah sudah. Sebenarnya kalian tahu kok buang sampah di sungai itu negatif. Tapi kalian mau senangnya saja. Males capek-capek Pak. Ribet apa harus bagi ini sampah kering, ini sampah basah, ngapain Pak? Ini kita pleasure saja. Akhirnya apa? Kita jatuhnya terus hegemonik, eksploitatif. Kita merasa menguasai semuanya, semuanya kita eksploitasi untuk kesenangan kita. Untuk melayani bahkan kadang keserakahan kita. Jadi kita yang lupa batas kita, terus nambang ini, nambang itu, semua dieksploitasi hanya untuk melayani kesenangan kita. Ini namanya hidup yang orientasinya hanya pleasure. Dulu waktu filsafat kebahagiaan saya jelaskan pleasure itu durasinya pendek. Kesenangan itu sebentar. Kita lupa ada kebutuhan masa depan.
Yang penting saya senang sekarang, yang penting saya nyaman sekarang. Maka kalian disuruh, mbok yo kalau tidak terlalu jauh jalan kaki saja. Ah, males apa capek. Terus kamu pakai kendaraan bermotor padahal cuma dekat. Kalau hujan, ah mobil lah yang keluar Pak daripada hujan-hujan. Padahal cuma dekat. Padahal kalian juga punya payung. Ini berarti kita hanya nyari senang kita saja. Angkutan umum banyak, tapi kita kendaraan pribadi lah Pak, biar bisa lebih senang, lebih santai. Hidup yang orientasi pleasure di semua bidang. Kita tidak peduli lagi dengan kelestarian alam, keberlanjutan, dan lain sebagainya. Ini faktor kedua, manusia sebagai masalah. Yang ketiga, ada lagi kelompok orang jenis ini. Kelompok apatis. Kelompok cuek. Alamak, bahas gitu-gitu ruwet saja. Cuek. Dianggapnya tidak ada hubungannya sama aku. Ya kalau Allah nakdir bencana, ya bencana lah Pak. Kalau Allah tidak nakdir, ya tidak. Fatalistik. Ignorance. Ignorance itu cuek. Kita melakukan apapun kalau sudah waktunya kiamat, ya kiamat lah Pak. Wong ini kiamat sudah dekat loh Pak. Kok tidak boleh senang-senang gimana? Nanti diskusi apa sebentar-sebentar. Alah, tidak usah serius-serius dibahas. Sebentar lagi kiamat. Tidak usah capek-capek mikir negara lah, mikir apa. Sebentar lagi kiamat. Ya kalau mikirnya begitu, itu fatalistik namanya. Wong sejak dulu kan bolak-balik ramalan kiamat kan juga meleset toh. Dulu 2012 semua orang hampir yakin itu kalau mau kiamat itu. Hasilnya dia cuma film 2012. Film kiamat, kiamatnya tidak jadi. Macam-macam orang meramalkan kiamat, ya tidak jadi. Kita tidak tahu kapan itu kiamat. Nah, nanti ini cara berpikir ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang fatalistik, orang ignorance yang sudah tidak peduli lagi, sudah cuek. Ya, ini 3 karakter yang membahayakan untuk alam. Mindset yang subjek-objek, orientasi nyari senang saja, dan sikap mental yang apatis. Ignorance. Ada lagi satu. Kalau ini dari Aldo Leopold. Dulu silakan dicari ngaji filsafat. Entah sesi berapa. Di tema land ethic. Istilah dari beliau frontier mentality. Mentalitas perbatasan. Maksudnya begini. Kita manusia menganggap alam itu sebagai perbatasan atau frontier yang harus ditaklukkan, dieksploitasi, dijadikan sumber daya untuk hidupnya manusia. Jadi kalau ada alam kok belum terjamah manusia, kita menyebutnya itu masih alam liar. Harus dijinakkan, harus dimanfaatkan oleh manusia. Dia baru kita sebut produktif, bermanfaat kalau sudah jadi tambang, kalau sudah jadi perumahan, kalau sudah jadi. Ini namanya frontier mentality. Jadi mentalitas perbatasan. Ini mungkin logika diawali zaman penaklukan-penaklukan dulu. Jadi sebelum dijamah oleh manusia, orang menyebutnya itu lingkungan yang belum beradab. Belum maju. Maju itu kalau sudah di situ dibangun macam-macam oleh manusia. Jadi tambang, jadi perumahan, dan lain sebagainya. Ini namanya frontier mentality. Muncul keyakinan bahwa kemajuan, pertumbuhan itu harus didorong terus dengan menaklukkan batas-batas yang baru. Hutan, laut, bahkan sekarang frontiernya, batasnya meluas sampai luar angkasa. Sampai kemarin mau ke Mars lah, mau kemana lah.
Ini namanya frontier mentality. Menganggap bahwa sesuatu itu maju dan tumbuh dan beradab kalau sudah disentuh oleh manusia, kalau sudah dikelola oleh manusia. Kalau masih jadi dirinya sendiri masih belum disebut maju. Oke. Jadi kalau ditambah ini berarti ada 4. Ada mindset subjek objek, ada orientasi pleasure, ada mental apatis, dan frontier mentality. Merasa bahwa sentuhan manusia lah yang membuat alam jadi maju, jadi tumbuh. Sebelum disentuh, kita menyebutnya masih liar. Oke, baik. Jadi itu penyakit-penyakitnya yang kita hadapi hari ini. Sekarang kita cari, ya coba kita jelajahi perspektif-perspektif yang mungkin untuk jadi solusi krisis-krisis ekologi tadi. Seperti pengalaman kita ngaji filsafat ya, ada banyak sekali teori yang sudah kita bahas juga di ngaji. Malam hari ini mungkin semacam rangkumannya. Yang pertama, ini dalam Islam ya. Islam melihat alam di hadapan manusia secara lebih utuh. Kita itu oleh Allah diturunkan ke bumi yang pertama berhadapan dengan alam itu sebagai amanah. Jadi alam di sekeliling kita itu amanah. Jadi tugas kekhalifahan kita mengkhalifahi alam, punya tanggung jawab menjaga harmoni, keseimbangan, kemakmurannya. Alam bagi kita itu amanah. Berarti siapapun yang sembarangan perlakuannya terhadap alam, apalagi jadi sebab rusak hancurnya alam, tergolong orang yang tidak amanah. Meskipun mungkin ibadahnya lengkap, formalitas beragamanya tinggi, tapi kalau dia tidak peduli dengan lingkungannya, dengan alamnya, ya dia sedang melupakan amanat Allah yang satunya. Tidak hanya sebagai hambanya, tapi sebagai khalifahnya. Jadi alam di depan kita itu amanah. Yang kedua, alam di depan kita itu hajah. Hajah itu kebutuhan. Kita memerlukan alam semesta di sekeliling kita, lingkungan kita untuk hidup. Tanpa dukungan alam, kita tidak akan mungkin bisa hidup. Maka kita perlu. Kalau kita rusak, kita hancurkan, ya kita sedang menghancurkan sumber kehidupan kita. Katanya pinter, katanya cerdas, katanya makhluk berakal. Kok menghancurkan wadah hidupnya sendiri? Tidak sadar. Jadi makna alam di depan kita yang kedua itu hajah, kebutuhan. Nah, ada relasi yang ketiga. Ini sering disebut yang paling ideal. Kalau di relasi yang ketiga ini tidak hanya melihat aku. Di yang pertama dan yang kedua itu luar biasa sudah, tapi masih aku. Aku yang dapat amanah, dan aku yang membutuhkan. Tapi di yang ketiga ini sudah tidak aku lagi. Relasinya namanya mahabbah. Kita dengan alam itu hubungannya namanya cinta. Kata-kata cinta alam ini mungkin teman-teman yang pernah ikut pramuka masih hafal ya. Dasa Dharma, pramuka cinta alam.
Meskipun ya kalian hafalnya di kalimat saja. Jadi cinta itu berarti aku tidak egois mikir kepentinganku dan tugasku saja. Aku juga memikirkan alam sekelilingku, kebutuhannya, nilainya aku hargai. Kepentingan kehadirannya aku akui. Ini namanya mahabbah, mencintai. Baik, jadi kalau urusan cinta kalian mungkin lebih ahli ya, secara teori. Saatnya dipraktekkan. Ya, saatnya kalau kalian keluar-keluar melihat semesta di sekelilingmu, nyatakanlah cintamu padanya. Aku mencintaimu, aku menyayangimu. Terhadap apa saja yang ada di sekelilingmu. Gunakan, kalau dalam Islam ada istilah Ainur Rahmah. Ainur Rahmah itu kacamata penuh kasih sayang. Kacamata penuh kasih sayang itu melihat apa saja kalian tidak egois membunyikan kepentinganmu, kebutuhanmu, sudut pandangmu, tapi kalian bertanya apa yang terbaik yang bisa aku berikan padanya. Ini namanya Ainur Rahmah. Kalau kata-kata apa yang terbaik yang membahagiakan dia. Kalau itu tindakan apa yang terbaik yang membuat dia gembira. Ini namanya Ainur Rahmah. Maka melihat alam pun lihatlah dengan Ainur Rahmah. Dengan pandangan mata penuh cinta. Jadi sebelum engkau membuang sampah ke sungai, tataplah sungai itu dalam-dalam. Nyatakan cintamu padanya, nanti kamu tidak akan jadi buang sampah. Masuk pada yang dicintai aku lempari sampah. Masuk aku ngerusak pada yang aku nyatakan cintaku padanya. Ini hubungan mahabbah namanya. Meskipun tidak harus pakai teriak-teriak ya. Rasakan saja, hidupkan saja. Khawatirnya kalau nanti setelah ini keluar ada pohon-pohon. Wahai pohon, I love you. Wahai itu. Iya. Oke. Tidak harus demonstratif itu, tapi tunjukkan lewat tindakanmu. Baik, jadi ini perspektif Islam yang nanti kita tengok lagi. Saya lanjutkan. Ada banyak sekali perspektif. Ini saya kutip sedikit-sedikit ya. Teman-teman lengkapnya ini semua ada di ngaji filsafat sebelumnya. Misalnya ada Arne Naes di ekologi. Teorinya Naes adalah mari kita sadari kita bagian dari alam. Ini tadi sudah banyak kita jelaskan ya. Kita ini bagian dari alam, maka rusaknya alam ya rusaknya kita. Ada hubungan timbal balik. Bukan kita di atas alam, tapi kita bagian satu paket di alam. Angkara murka kita akan berefek pada rusaknya alam, dan rusaknya alam pada akhirnya akan kembali pada kita. Yang kedua, ada teori namanya Gaia. Gaia artinya bumi ya, bukan gaya. Tapi Gaia itu artinya bumi. James Lovelock dan Lynn Margulis. Mereka punya pandangan bahwa mari kita pahami bumi ini ya makhluk hidup organisme raksasa yang ada mekanismenya. Kalau dalam Islam mungkin punya sunnatullahnya yang mengatur dirinya. Jangan GR bahwa yang makhluk hidup itu hanya manusia saja. Enggak. Bumi itu juga makhluknya Allah dan juga hidup. Kalau masyarakat zaman dulu menyebutnya dia juga punya jiwanya sendiri. Maka hargailah dia, perlakukan dia sebagai subjek juga yang bernilai berjiwa.
Ini pandangan Gaia namanya, bahwa bumi ini juga makhluk tersendiri. Atau Taoisme punya konsep Wu Wei. Kalau ini dulu ya kita belajar di Taoisme itu bagaimana kita hidup selaras dengan alam, bukan melawan arusnya. Itulah manusia yang bijak. Kita pahami ritmenya, kemudian kita ikuti. Disitulah kita menemukan kebahagiaan. Hidup yang kadang yin, kadang yang. Kadang siang, kadang malam. Kadang panas, kadang dingin. Kita ikuti saja ritmenya, hidup kita akan damai, tenang. Yang membuat hidup kacau hari ini banyak orang yang melawan arus alami yang hidup ini. Jadi mungkin terlalu serakah, mungkin terlalu takut menghadapi hidup, mungkin terlalu cemas membayangkan masa depan. Sehingga terus menghancurkan ritme hidup, ritme alaminya. Dan yang memang bisa melakukan itu manusia. Baik, Taoisme juga pernah kita bahas. Ada lagi yang pernah kita bahas. Ekofeminisme. Vandana Shiva. Yang pernah kita bahas Shiva ya. Karen Warren juga Mary Daly kapan-kapan. Kata beliau, eksploitasi terhadap alam itu sejajar dengan penindasan terhadap perempuan. Kenapa begitu? Cara berpikirnya begini. Dalam satu budaya yang sifatnya patriarki, laki-laki merasa subjek. Tadi kan alam diposisikan sebagai objek. Manusia merasa subjek. Di masyarakat patriarki, nasibnya perempuan sama. Perempuan juga diposisikan sebagai objek. Jadi perempuan diobjekkan, alam juga diobjekkan. Akhirnya apa? Ya, jatuhnya sama-sama eksploitatif, sama-sama menindas. Mengobjektivasi alam dan perempuan. Ini reasoning yang pertama. Dasar selanjutnya, kenapa dihubungkan dengan perempuan? Hancurnya alam itu sebagian besar efek yang paling berat kena di perempuan. Kenapa? Perempuan yang lebih dekat dengan unsur alam. Mungkin urusan masak memasak di rumah, mungkin urusan tanam menanam, mungkin ada banyak aspek hidup perempuan yang dekat dengan alam. Ini argumen kedua. Alasan ketiga, alam itu sering disimbolkan sebagai yin. Kalau di depan manusia, yang disimbolkan yang. Posisi yin ini, feminin ini, tentu saja lebih dekat dengan perempuan. Jadi yang satu, yang maskulin sumbernya kemajuan, penaklukan, kemenangan, dan lain sebagainya. Sementara yang perempuan dekat dengan empati, kemudian pengasuhan, kesabaran, dan lain sebagainya. Ini kan sisi yin yang disimbolkan feminin. Nah, rusaknya alam karena mindset patriarki tadi. Mindset ingin unggul, ingin menang, ingin sukses, ingin. Yang bisa mengimbangi apa? Mindset feminin. Empati, kasih sayang, sabar, mengasuh. Dan yang punya perempuan. Ini ya, kalau dihubungkan dengan perempuan. Makanya bidangnya namanya ekofeminisme.